Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share untuk aktivitas dan kegiatan di kali ini. Apa kabar juga nih buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini aku awali kegiatan aku di video kali ini dengan aku nyuci beras lah ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Jadi di sini akunya itu sebenarnya lagi nunggu gilingan cucian, dan ya udah deh aku sambi aja dengan aku mau masak nasi gitu kan. Dan untuk berasnya itu aku cuman masak sekitar 2 mok aja sih ya teman-teman, gak pernah banyak gitu kalau masak. Dan ini untuk nasinya udah aku masukin juga ke Magicom dan tinggal dicolok aja gitulah ya teman-teman, tinggal ditunggu nanti nasinya masak sendiri. Dan ini lanjut akunya beralih ke cucian. Jadi untuk cucian itu lumayan banyak gitu cucian di kali ini, dan sampai kurang lebihnya 4 kali giling gitu ya teman-teman. Dan ini juga yang barusan aku kasih deterjen tadi, itu udah cucian yang ketiga. Dan yang aku keluarin tadi dari pengering itu cucian yang pertama ya teman-teman. Dan lanjut lagi untuk yang aku bilas ini tuh cucian yang kedua. Jadi masih ada 1 kali giling lagi gitu ya yang belum diproses digiling. Dan untuk cucian yang kedua ini tuh baju-baju besar sih, kayak baju aku sama baju suami. Jadi ini juga udah aku rendam pakai pewangi, dan ya udah tinggal dibilas aja dan lanjut mau digiling lagi, dikeringin gitu maksudnya ya teman-teman. Aduh, ini mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya di setiap videoku itu ada selalu masuk suara ayam yang seperti tadi, karena memang aku nggak bisa memperkirakan gitu dianya mau berkokok atau enggaknya kapan ya kan. Jadi aku mohon dimaklumi, dan semoga teman-teman yang menyimak dan yang menonton video ini nggak terganggu gitu ya dengan suara kebisingan ayamnya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman untuk ke videonya. Jadi di sini akunya lanjut untuk ngeringin cucian yang aku bilas tadi ke pengering. Jadi nanti aku tinggal aja. Dan lanjut di sini aku mau sambil lagi dengan pekerjaanku yang lain gitu, supaya pekerjaan aku di pagi ini tuh cepat selesai dan aku juga cepat santai gitu ya teman-teman untuk beristirahat seperti itu. Nah, di sini akunya itu mau masak. Jadi sebelumnya aku mau nge-refill dulu untuk minyak gorengnya karena kebetulan benar-benar udah kosong di botol minyaknya. Jadi ya udah dimasukin aja lagi. Dan untuk botol minyak itu dia kurang dari 1 liter sih. Maksudnya 1 liter lebih sedikit gitu ya teman-teman. Gimana sih, aku jadi bingung. Pokoknya intinya kalau kemasan 1 liter itu tuh botolnya masih ada sisaan itu kan, bisa dilihat masih ada ruang gitu ya teman-teman. Jadi juga untuk minyak ini minyak terakhir stok aku di bulan ini. Jadi alhamdulillah sih akunya itu makai minyak di bulan ini tuh sekitar 4 literan, dan ini tuh juga bakalan berlebih gitu ya, bakalan masuk lagi nanti sisanya ke bulan depan gitu. Tapi sih nggak tahu nanti untuk bulan depan aku bakal belinya 3 atau 4 liter maksudnya. Jadi ya tergantung aja sih nanti ya kan. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku mau masak, dan ini tuh menu simple aja di pagi ini. Satset aja lah ya, yang penting perut itu terisi dulu ya kan, kenyang dan bertenaga lah gitu untuk menyelesaikan cucian aku di pagi ini. Dan ini untuk ikan layangnya udah selesai aku goreng. Jadi aku tuh mau masak ikan layang yang kecil-kecil itu, aku mau kuah kecap gitu ya teman-teman. Jadi aku mau bikin kuah kecap gitu. Dan ini masih ada sisaan ikan yang tadi malam, ada beberapa. Jadi ya udah aku satuin aja dan aku panasin lah ya gitu. Tapi untuk masakannya ini aku tinggal dulu. Jadi tadi sampai selesai aku goreng si ikan, terus aku beralih dulu ya teman-teman ke cucian aku. Karena memang
untuk pekerjaan nyuci itu tuh kan yang utama gitulah ya. Kalau untuk yang masak tadi itu tuh aku sambi-sambi aja sih. Jadi begitu selesai untuk gilingannya ini tergiling selesai, jadi ya udah aku lanjut untuk bilas dulu untuk pakaiannya ini. Jadi nanti kalau misalnya udah aku selesai bilas dan aku rendam lagi pakai pengering, baru deh nanti aku lanjut masak lagi gitu ya teman-teman. Jadi bolak-balik aja gitu pekerjaan di pagi ini. Dan ini juga baru bilasan yang pertama, dan nanti kan mau direndam dulu pakai pewangi gitulah ya. Jadi untuk cucian ini tuh bukan yang terakhir sih, karena memang untuk gilingan cucian yang terakhir itu masih ada kayak persprayan, sarung-sarung sama anduk gitu. Kalau untuk pakaian alhamdulillah sih ini yang terakhir gitu ya teman-teman. Kalau biasanya sih kalau aku lagi nyuci gini ya pasti dibedain gitulah ya, untuk pakaiannya Ralin. Terus itu pakaian-pakaian baju, misalnya baju aku sama suami itu aku satuin, dan untuk celana juga aku bedain gitu gilingnya. Jadi makanya ada sampai beberapa kali kloter gitu ya untuk menyucinya. Tergantung juga sih, tapi kalau misalnya lagi sedikit ya udah palingan ya 2 kali gitu, paling sedikit sih 2 kali giling gitu ya teman-teman untuk cuciannya. Karena sih memang kalau untuk pakaian ini kalau pas lagi digiling kayak gini memang harus apa ya, kayak dipisahin gitu ya teman-teman, untuk pakaian antara baju sama celana, dan kayak untuk pakaian anak gitu kan, untuk pakaian Ralin juga nggak bisa gitu disatuin gitu. Nah ini lanjut di sini akunya lanjut untuk ngerendam dulu si pakaiannya ini dengan pewangi. Jadi di sini aku tinggal lagi gitu ya teman-teman. Pokoknya disambi-sambi aja lah untuk pekerjaan di pagi ini gitu kan. Jadi di sini pokoknya kayak bolak-balik aja lah ya, kecucian, kemasakan, kecucian, kemasakan lagi gitu. Nah ini aku mau siapin dulu untuk bumbu-bumbu masak kecapnya. Jadi bumbunya simple aja, bawang merah, bawang putih diiris-iris, terus ditambah sama cabai hijau yang gede sama cabai merah juga yang gede, biar selain rasanya tambah enak, warnanya juga cantik gitulah ya, ada warna-warnanya. Dan itu nanti mau aku tambahin juga 1 buah tomat iris, tapi aku cemplunginnya di saat ikannya itu udah mulai matang gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya sih menu lama gitu, karena yang biasa dulu yang sering masak seperti ini itu almarhum mama gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada sering kebanyakan ini ya, kayak ikan goreng sisa gitu kan, terkadang kan ikan goreng sisa itu kalau misalnya dipanasin lagi itu kan dia bakalan keras gitu kan. Jadi kalau dari almarhum mama itu ya dimasak seperti ini karena bakalan termakan gitu ya, nggak bakalan kebuang gitu, karena memang rasanya enak, simple tapi enak gitu ya teman-teman. Walaupun ini tuh nggak ada bersayur tapi dia kayak berkuah gitu kan, jadi ikan kuah gitu. Pokoknya enak deh intinya ya teman-teman. Makanya aku tuh suka sih untuk masak ikan kecap seperti ini gitu, dan juga dianya cepat, simple gitulah ya, dan bumbunya juga enggak yang bertele-tele gitu kan untuk masaknya. Nah ini habis dioseng-oseng untuk perbawangannya tadi udah mulai layu, jadi masukin aja kira-kira air sedikit gitu, dan langsung juga dimasukin kecapnya dan bumbu tambahannya. Jadi untuk bumbu tambahannya sih aku cuman pakai penyedap aja, garam nggak pakai, karena memang untuk ikannya kan udah gurih gitu ya teman-teman, udah asin gitulah. Jadi nggak pakai lagi garam, cuma sedikit penyedap, dan di situ tadi aku tambahin sedikit gula juga. Terus juga aku campurkan sedikit air asam jawa gitu. Dan udah deh, tinggal diaduk-aduk dan ditunggu sebentar sampai airnya itu mendidih lagi, baru dimasukin ikan sama tomatnya tadi. Jadi pas udah masuk ikan sama tomat itu didiamkan dulu sampai dia mendidih sebentar, supaya kayak bumbu kecapnya itu meresap gitu ke ikannya, baru deh dimatikan dan langsung aja disalin ke wadah. Bener-bener simpel lah pokoknya ya teman-teman. Jadi kalau aku sih kalau misalnya lagi ada pekerjaan kayak mencuci kayak gini, pas lagi banyak-banyaknya gitu ya, pas lagi nyambi masak, ya udah kayak menu makan itu yang maunya simple aja gitu ya teman-teman, satset aja gitulah. Yang penting itu rasanya enak dan perut itu kenyang lah ya.
dan yang pastinya bisa bertenaga gitu untuk nerusin pekerjaan yang belum selesai lagi gitu. Nah, oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi seperti biasa, habis setiap selesai masak, jangan lupa juga untuk selalu diberesin di bagian kompor, area kompor. Apalagi tadi kan masak ikan gitu ya, maksudnya goreng ikan, itu tuh pasti cipratan minyaknya itu kemana-mana gitu ya teman-teman, terbangnya. Jadi langsung aja disempatin lah pokoknya, di lap-lap untuk si meja kompor dan area kompornya gitu lah ya, untuk si kompornya gitu. Kok ribet banget sih ngomongnya. Nah, ini untuk tungkunya, ini 2 tungkunya aku copot karena mau aku cuci aja sekalian ya teman-teman. Jadi di sini aku mau lanjut juga untuk nyuciin peralatan yang tadi aku pakai buat masak. Karena untuk cucian yang aku giling terakhir itu belum selesai digiling ya kan. Jadi ya udah aku sambi aja lagi dengan nyuciin peralatan yang aku pakai buat masak tadi, supaya ya itu tadi lah ya, supaya cepat kelar aja gitu. Jadi nanti kalau pas udah selesai ya udah kayak selesai aja gitu semua pekerjaan, nggak ada lagi yang merembet untuk ngerjain yang lain lagi gitu kan, karena memang udah dikerjain gitulah ya semuanya. Kalau bisa mungkin pakai ilmu 1000 tangan mungkin ya, kalau ada mungkin aku pakai ya teman-teman, untuk ngerjain semua pekerjaan rumah gitu kan, biar cepat selesai dalam sekejap gitu. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman, daripada ngomong makin gak jelas gitu ya kemana arahnya, nggak tahu ini. Jadi di sini alhamdulillah untuk cucian piringnya udah selesai juga, dan ini lanjut lagi untuk nyuciin si tungkunya. Jadi untuk tungkunya ini aku gosok dulu pakai gosokan besi biar kayak kerak-kerak yang nempel di tungkunya itu pada lepas dulu gitu kan, dan minyak-minyaknya juga pada lepas, baru deh digosok gitu pakai gosokan sabun seperti ini. Nah, ini alhamdulillah udah selesai untuk bagian nyuci-nyuci piring dan perabotan lainnya. Jadi ini tuh juga disiram-siram aja lagi untuk bagian wastafelnya supaya bersih gitu ya teman-teman. Dan ini singkat cerita, alhamdulillah gitu ya, untuk cucian bajunya gitu maksudnya udah selesai. Jadi ya udah tinggal langsung aku jemur aja lah ya, karena kan memang juga ini masih pagi, jadi langsung dijemur aja. Dan gak tahu sih ini nanti cuacanya bakalan panas atau enggak, karena memang untuk subuh tadi itu tuh hujan gitu ya teman-teman. Jadi pas di pagi ini mataharinya tuh juga kadang timbul, kadang redup, kadang timbul, kadang redup gitu kan, dan berangin-angin gitu. Jadi nggak tahu sih ini nanti bakalan panas atau enggak, nggak apa-apa. Yang penting itu untuk cucian aku udah selesai gitu ya, yang seabrek ini. Karena kalau urusan mau panas atau kering atau enggaknya itu urusan belakangan lah ya, yang penting itu udah terselesaikan, dicuci semua gitu ya teman-teman. Karena juga kalaupun nanti misalnya nggak kering ya udah aku biarin aja gitu sampai ke besoknya lagi. Dan kalau misalnya udah kering ya udah otomatis langsung diangkat aja gitu ya teman-teman. Kayak ribet banget gitulah ya buat ngejelasinnya. Nah, ini untuk jemuran pakaian seperti biasa ya teman-teman, aku tuh pasti kayak jejerin kayak celana semua gitu, khusus celana gitu 1 tali, dan nanti baju-baju juga 1 tali gitu kan. Kalau untuk kayak spray itu ya nyempil-nyempil aja lah ya di tali-tali yang ada kosong gitu. Tapi memang sih di setiap untuk jemuran itu pasti aku tuh kayak kelompokin gitu, nggak aku campur, karena memang udah terbiasa gitu ya teman-teman. Kayak dari kayak dari ajarannya ini sih almarhum mama gitu kan, untuk ngajarin aku tuh kalau jemuran pakaian itu dijejerin celana, baju-baju gitu biar enak aja gitu dilihat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kayak jemuran gini siapa juga gitu kan yang mau melihat. Cuman karena udah terbiasa gitu ya teman-teman, kayak mata sendiri aja gitu, kayak enak gitulah yang ngelihatnya kalau aku pribadi. Bukan kayak sok rapi atau apa sih, karena memang kayak udah terbiasa aja gitu kalau cara
menjemur pakaiannya itu aku tuh seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi ya pasti aku kelompokin kayak celana-celana, pakaian-pakaian gitu, nggak aku campur-campur, seperti itulah ya kurang lebihnya. Tapi ya balik lagi gitu sih ya, beda orang, beda kepala, beda cara juga kerjanya gitu. Mana enaknya kita aja dan enjoynya kita aja gitu melakukan setiap pekerjaan gitu kan, nggak harus yang mengikuti cara orang lain gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi dah ya teman-teman ke videonya. Nah, ini untuk jemurannya itu tuh lumayan banyak, jadi hampir nggak muat gitu. Jadinya di sini aku juga kayak nata-nata lagi untuk jemurannya supaya nanti muat sama pakaian yang lain, karena memang kan bisa dilihat ya teman-teman, untuk pakaian jemuran aku ini memang benar-benar banyak. Dan juga untuk tali jemurannya itu cuman ada 3 tali aja gitu kan, jadi ya harus kayak di pepet-pepetin lah biar dicukup-cukupin gitu untuk pakaian semuanya dijemur. Makanya juga untuk kayak sarung bantalnya itu dan sarung guling itu tuh aku tumpuk aja di atas spraynya. Lagian juga kalau kayak sarung bantal atau sarung guling dan spray itu kan agak lumayan tipis gitu ya, jadi nggak masalah kalau misalnya ditumpuk seperti itu, dan itu tuh juga bakalan kering lah nantinya. Oke deh teman-teman, untuk aktivitas dan kegiatanku kali ini sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir videonya, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Dan semoga di setiap video yang aku share ini bisa menginspirasi untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.